Pernyataan sikap ini dari Front Pembela Islam, dan jelas bahwa Front Pembela Islam sangat mengutuk apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat atas pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang diumumkan pada hari Senin 6 Desember 2017, yaitu pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk segera melakukan pemindahan kantor kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, maka Front Pembela Islam menyatakan yang pertama adalah sikap dan kebijakan pemerintah Amerika Serikat tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran atas hukum internasional. Secara hukum internasional, Yerusalem adalah wilayah yang harus berada di bawah kewenangan internasional dan diberi status hukum dan politik yang terpisah. Hal ini didasarkan atas resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947. Resolusi ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab Palestina dengan negara Yahudi Israel yang masing-masing berstatus merdeka. Jelas tidak? Jelas tidak? Kedua, selain itu juga sikap dan kebijakan pemerintah Amerika Serikat melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB atas Yerusalem, yaitu yang pertama, resolusi 242 tanggal 22 November 1967, Dewan Keamanan PBB meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang diduduki Israel sejak perang 1967. Yang kedua, resolusi 250 tanggal 27 April 1968 meminta Israel tidak melakukan parade militer di Yerusalem. Dan yang ketiga, resolusi 251 tanggal 2 Mei 1968 mengutuk keras Israel melakukan parade militer di Yerusalem. Keempat, resolusi 252 21 Mei 1998 meminta Israel membatalkan semua aktivitasnya di Yerusalem dan mengutuk okupasi wilayah manapun di sana melalui agresi militer. Resolusi ini juga meminta Israel menghentikan upaya yang mengarahkan ke perubahan status kota tersebut. Yang kelima, resolusi 267 3 Juli 1969 mengkonfirmasikan resolusi 252 yang menolak bentuk akuisisi wilayah Yerusalem dengan penaklukan militer. Yang keenam, 271 15 September 1969 mengutuk kerusakan besar yang disebabkan oleh upaya pembakaran kepada masjid-masjid suci Al-Aqsa. Kurang ajar tidak ini Amerika? Kurang ajar tidak? Siap berangkat ke Al-Aqsa? Benar? Yakin? Silakan nanti daftar ke saya. Yakin? Yang ketujuh, resolusi 298 tanggal 25 September 1971 mengkonfirmasikan bahwa supaya upaya yang dimungkinkan termasuk langkah yang diambil oleh Israel untuk mengubah status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah ilegal. 8. Resolusi 465 1 Maret 1980 meminta Israel untuk menghentikan perencanaan dan konstruksi dari pembangunan di kawasan tersebut yang dikuasai tahun 1967 termasuk Yerusalem. Resolusi ini juga meminta Israel membongkar pembangunan yang mereka lakukan selama ini. Resolusi 476 30 Juni 1980 mengkonfirmasikan kembali kebutuhan mendesak untuk menghentikan okupasi wilayah Arab oleh Israel yang sudah berlangsung tahun 1967. Resolusi ini juga menggarisbawahi sebuah tindakan yang sudah diambil oleh Israel atas status Yerusalem. Ternyata itu batal demi hukum. Batal demi hukum. Yang ke-10, resolusi 478 20 Agustus
1980 mengutuk dalam bentuk yang paling keras upaya menghidupkan kembali aturan hukum Israel yang ingin mengubah status Yerusalem. Resolusi ini juga meminta semua negara yang telah mendirikan kantor-kantor misi diplomatiknya di Yerusalem untuk segera dipindahkan dari kota tersebut. Jelas tidak? Jelas tidak? Resolusi 672 12 Oktober 1960, penyesalan atas terjadinya kekerasan yang memakan korban jiwa lebih dari 20 warga Palestina di Masjid Al-Aqsa pada 8 Oktober 1960. Resolusi ini juga mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel, menyebut Israel sebagai penjajah kekuasaan. Takbir! Ketiga, selain melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB ini, pemerintah Amerika Serikat jelas-jelas membangkang terhadap resolusi Majelis Umum PBB atas Yerusalem tersebut. Yang pertama, resolusi 2253 4 Juli 1967 menyampaikan kepedulian dan kekhawatiran atas upaya Israel untuk mengubah status Yerusalem dan meminta semua upaya yang telah diambil untuk dibatalkan dan tidak ada lagi upaya seperti itu. Resolusi 3615 28 Oktober 1981 memastikan bahwa transformasi yang dilakukan Israel atas Yerusalem, termasuk terhadap situs-situs sejarah, budaya dan agama, mengandung pelanggaran yang menyolok terhadap prinsip hukum-hukum internasional. Tindakan yang dilakukan Israel itu menyebabkan hambatan serius untuk mencapai perdamaian yang adil, komprehensif di Timur Tengah. Resolusi 55130 28 Februari 2001 meminta agar Israel bekerja sama dengan komite khusus yang dibentuk untuk menelisik tindakan Israel yang telah melanggar hak asasi manusia warga Palestina dan warga Arab lainnya. Resolusi 1014 12 Desember 2003 meminta pengadilan internasional untuk keadilan HAM memberikan opini nasihat atas konsekuensi hukum dari pembangunan tembok yang dilakukan Israel di wilayah Palestina yang diokupasi terhadap Yerusalem Timur. Maka yang keempat, atas berbagai pelanggaran dan pembangkangan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah Amerika Serikat adalah sebuah entitas politik yang mendukung penindasan dan penjajahan serta kezaliman sebagai sistem. Kedua, dengan dukungan yang terang benderang terhadap rezim apartheid Israel, maka pemerintah Amerika Serikat adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah dan menjadikan Amerika Serikat sebagai sasaran yang ilegal untuk dijadikan target perlawanan politik, ekonomi, dan bahkan militer di seluruh dunia. Keenam, maka dari itu Front Pembela Islam mengutuk keras atas kebijakan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dan menuntut pemerintah Amerika Serikat untuk segera membatalkan rencana tersebut. Setuju tidak? Kita sebagai umat yang ada di Rio ini siap mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, siap mendukung perjuangan saudara kita di Palestina, siap menjaga Palestina, siap menjaga Al-Aqsa. Jika ada para ulama-ulama kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan para ulama-ulama kita nantinya, lahirkan para ulama-ulama kita untuk segera membawa kita ke Al-Aqsa. Takbir! Front Pembela Islam menuntut pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan segera mengusir duta besar Amerika Serikat dari Indonesia. Setuju? Takbir! Allahu Akbar! Selain itu juga kami meminta agar pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi secara resmi untuk
menyatakan Duta Besar Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia sebelum memindahkan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Apabila pernyataan ini benar, maka pemerintah Indonesia telah melanggar konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Terakhir, Front Pembela Islam menyerukan kepada seluruh umat Islam yang ada di Nusantara ini, seluruh umat Islam yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, untuk melakukan demonstrasi di Kedutaan Besar di Jakarta. Insya Allah pada hari Senin besok, umat Islam, seluruh umat Islam, partai-partai Islam, semua alumni 212 akan mengepung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Terakhir, Front Pembela Islam menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk melakukan perlawanan secara terus-menerus dan persisten terhadap segala bentuk arogansi, kezaliman, dan kesewenangan yang dipertontonkan oleh para penguasa dunia, khususnya pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan pernyataan sikap dari ini membuktikan salah satu wadah perjuangan yang ada di tubuh umat Islam ini, dan kita semua sama-sama mendukung perjuangan saudara kita di Palestina dan mempertahankan Masjidil Aqsa. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.